Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Isu agama selalu menjadi isu yang cepat memanas dan merebak ke muka publik. Terlebih, isu agama ini dicampur dengan polemik korupsi yang memang tak henti-hentinya menggemparkan Indonesia. Akhir Agustus kemarin, Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR menggelar rapat bersama Muhammad Hasan Alfandi, Kasubdit Data dan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Siskohat Ditjen PHU Kemenag. Rapat tersebut ini berlangsung tegang dan cukup dramatis. Bagaimana tidak, Hasan dihujani pertanyaan oleh anggota Pansus terkait manipulasi data haji tahun 2024 ini. AC Hasan Syadzili, selaku anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, mempertanyakan kuota dan menduga adanya manipulasi data terkait dengan ibadah haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI ini mempertanyakan regulasi dari alokasi tambahan kuota haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kemenag RI. Dalam data yang ia dapatkan, ternyata kuota tambahan sebanyak lebih dari 20.000 jemaah dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tentu hal ini menjadi sorotannya karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama dengan Menteri Agama. Hasan selaku perwakilan dari Kementerian Agama terlihat dalam tekanan sekaligus gugup saat dilayangkan pertanyaan-pertanyaan menohok. Di momen ini, ia terlihat tunduk dan mengusap matanya. Dirinya pun dicecar pertanyaan dari AC Hasan yang mengungkapkan bahwa jemaah haji yang tidak tahu menahu soal kuota haji. Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan siapa di balik aksi manipulasi data pengajuan calon jemaah haji. Untuk mempersempit jawabannya, ia turut menyebut petugas Kemenag level kabupaten kota yang punya akses terhadap Siskohat tadi. Sebagai pihak yang ditanya, ia menjawab bahwa ia tidak bisa menjawab dan ia mengaku tidak tahu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Indonesia kembali diguncang dengan skandal besar yang menyentuh salah satu institusi paling penting dalam kehidupan beragama, yaitu Kementerian Agama. Kasus korupsi terkait kuota haji yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sorotan publik dan media, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan. Skandal ini tak hanya merusak citra kementerian, tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan ibadah haji yang selama ini dianggap sakral. Imbas dari kasus ini semakin terasa dengan terguncangnya posisi Menteri Agama yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan dan tata kelola kuota haji. Sebelumnya, pada 9 Juli kemarin, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji atau Pansus Haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan kelima. Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin mengetok palu yang menandakan persetujuan atas pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji. Panitia khusus ini pun akhirnya disahkan setelah Sally Andriani Gantine selaku anggota Komisi 8 DPR RI membacakan pertimbangan alasan dibentuknya Pansus Haji. Dalam sidang tersebut, ia menyebut ada lebih 30 orang anggota DPR dari lebih 2 fraksi yang menandatangani pembentukan Pansus Haji ini. Pembentukan Pansus Haji ini ternyata ada alasan di baliknya. Tak lain tak bukan diduga ada indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sally juga turut membeberkan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, terutama pada pasal 64 ayat 2. Disebutkan dalam pasal tersebut, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Meskipun menjadi isu sentral, polemik mengenai layanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina diklaim juga masih tidak sempurna. Seperti akomodasi, catering, dan transportasi yang digunakan jemaah haji. Sayangnya dalam kinerja Pansus ini banyak menemui drama. Salah satunya yang terjadi pada salah satu anggota Pansus Haji DPR, John Kennedy Aziz. Dalam pemeriksaan tersebut, didatangkan seorang saksi, Nasrullah Jasam,
sebagai Kepala Urusan Haji Kementerian Agama di Arab Saudi. Awalnya, John mempertanyakan tentang pihak yang menandatangani MOU yang mengatur regulasi tentang kuota jemaah haji 2024. Nasrullah menjawab bahwa MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas dan Menteri Penyelenggara Haji Arab Saudi. Politikus Partai Golkar ini pun lebih lanjut menanyakan bagaimana pesan yang dilontarkan Menteri Agama kepada anak buahnya dari hasil kesimpulan rapat antara Kemenak dan DPR saat membahas kuota haji 2024. Ia juga ingin memperjelas pengalihan tambahan kuota haji 2024 yang dilakukan secara sepihak oleh Menteri Agama dengan kebijakannya. Namun, alih-alih menjawab sesuai pertanyaan, Nasrullah menjawab proses penyepakatan draft MOU tersebut. Hal ini kemudian membuat John Kennedy Aziz tidak puas dengan jawabannya. Setelah dipertanyakan kembali, ia malah mengaku tidak mengetahui dengan alasan tidak terlibat dalam rapat Kementerian Agama dan DPR. Dugaan pelanggaran dalam pengalihan 20.000 tambahan kuota haji 2024 dari haji reguler ke haji khusus atau ONH Plus ini membawa kita pada nostalgia kasus korupsi anggaran haji yang sempat mengguncang pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan tersangka utama Surya Dharma Ali, selaku mantan Menteri Agama pada masanya. Mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan ini terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di lingkup Kementerian Agama pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Akibatnya, Surya Dharma Ali dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar 1,8 miliar rupiah. Status tersangka ini berimbas pada dirinya yang resmi dipecat dari tahtanya sebagai Ketua Umum PPP pada 10 September 2014. Pada kasus ini banyak melibatkan penyalahgunaan dana operasional menteri dan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan ibadah haji, termasuk penunjukan petugas haji yang tidak memenuhi syarat dan penggunaan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi. Sama seperti kasus terdahulu, skema pengalihan ini diduga syarat dan kepentingan elit dan memunculkan pertanyaan besar tentang integritas pengelolaan salah satu ritual ibadah terbesar umat muslim ini. Dana anggaran haji ini menjadi lahan basah bagi koruptor karena jumlahnya yang sangat besar dan kompleks yang melibatkan jutaan orang setiap tahunnya. Pengelolaan dana ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan transportasi, akomodasi, hingga logistik di Arab Saudi, yang semuanya membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ketika anggaran yang begitu besar dipadukan dengan sistem birokrasi yang rumit dan pengawasan yang longgar, terbukalah peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi alokasi dana demi keuntungan pribadi. Selain itu, sifat dari dana ini yang diambil dari setoran jamaah yang mempercayakan ibadah haji mereka kepada negara, yang menciptakan godaan yang kuat bagi para koruptor untuk mengeruk keuntungan, dengan berpikir bahwa dana tersebut tidak akan langsung terasa efeknya bagi masyarakat dalam jangka pendek. Lebih dari itu, korupsi dalam pengelolaan dana haji seringkali terjadi di balik layar, di mana jaringan kekuasaan dan politik turut bermain. Kesempatan untuk bermain dalam alokasi kuota atau pengelolaan fasilitas menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan umat yang berharap bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan lancar. Dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas serta adanya jaringan yang kuat di antara para pelaku, dana anggaran haji terus menjadi incaran empuk bagi mereka yang ingin meraup keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun setiap skandal yang terungkap justru semakin membuka mata publik akan perlunya reformasi besar-besaran dalam pengelolaan dana haji. Terlepas dari isu penyalahgunaan kuota haji, Yaqut Khalil Qomas memang sering menjadi sorotan karena beberapa pernyataannya yang kontroversial. Salah satunya adalah ketika Yaqut membandingkan suara toa di masjid dengan lolongan anjing. Dalam wawancara tersebut, dirinya mengumpamakan jika tinggal di wilayah banyak anjing yang mengeluarkan suara keras secara bersamaan yang dapat mengganggu. Lalu adik kandung dari Gus Yahya ini pernah menyarankan agar doa dari semua agama diucapkan sebelum memulai rapat di Kementerian Agama, dan bukan hanya doa dari agama Islam. Di lain kesempatan dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, Yaqut bilang bahwa jabatan Menteri Agama bukan merupakan hadiah negara untuk umat Islam secara keseluruhan, melainkan hanya untuk NU. Sontak, pernyataan tersebut banyak menuai kritikan, bahkan sampai pada usul pembubaran Kementerian Agama.